Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton setia, para pemerhati, pirsawan dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada di alam nyata maupun dalam gaib. Semoga semuanya yang setia menyimak dari konten Padepokan Gaul tetap mendapat keberkahan, kewilujengan, kesehatan, dan juga kemanfaatan semuanya. Dan juga semoga semuanya dimudahkan urusannya, dilancarkan, dan juga yang mempunyai masalah segera diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami dari Padepokan Gaul ingin menyapa daripada para penonton, para netizen, pemerhati dari Padepokan Gaul yang ada di Nusantara, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga yang di Jabodetabek semuanya. Selamat menonton, menyaksikan, semoga tidak bosan. Dan juga yang di Kalimantan, sudah ada rekan kami yang di sana di Kalimantan Timur, Grogot, Pasir. Semoga tetap semangat dalam menjalankan amalia dan juga tetap istiqomah. Yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, dan juga lainnya, dan juga ada yang di Bali. Semoga yang di Bali tetap semangat. Bali, welcome to Bali, welcome to Padepokan Gaul. Dan juga kita akan juga sapa yang ada di luar negeri, yang di Hongkong, Sumatera, yang di Hongkong, Taiwan, Macau maksudnya. Ya semoga tetap sehat, sehat lahiriah, batiniahnya, dan semakin semangat kembali kepada Allah. Dan juga yang di dunia semuanya juga semoga saja tetap semangat juga, walaupun musimnya seperti ini tidak menentu begitu. Dan juga semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang baik dan benar itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami dari Padepokan Gaul akan membuat konten yaitu tentang, ya tidak jauh-jauh lagi para pemirsa, yaitu tentang daripada dulu dari rekan kami yang di sini yaitu Mas Hamid. Dulu itu mempunyai sebuah cerita pemirsa. Ya ceritanya Mas Hamid dulu itu mempunyai nazar atau penadar. Bagi seorang manusia itu sudah tidak asing lagi kata-kata nazar itu sendiri. Dan nazar itu sendiri itu dulu Mas Hamid melakukannya sudah lama? Iya, antara 4 tahun yang lalu, Mas. Oh, berarti iya. Pemirsa, nazar dari Mas Hamid ini sejak sebelum mengikuti amalnya dari beliau Sang Hyang Nursan Nirwana. Bisa diceritakan Mas Hamid awal mulanya? Dulu itu ceritanya seperti ini, Mas. 4 tahun yang lalu saya tuh mempunyailah nazar jika ada keinginan yang bisa tercapai. Saya mempunyai nazar yang inisiatifnya saya. Nazarnya itu puasa 7 hari mutih. Dan setelah 1 tahun kemudian nazar itu tuh tidak saya jalankan karena saya lupa. Dan setelah itu saya didatangi ular kecil masuk dulu ke kontrakan saya. Saya tuh diingatkan sama teman saya, apakah kamu punya nazar? Iya, saya baru keinget. Dan setelah diingatkan itu saya belum menjalani. Ya, masih 1 bulan 2 bulan belum saya jalani. Dan setelah itu malah ada datang ular 2, Mas, lebih besar di depan kontrakan saya. Dan kontrakan saya itu dulu tingkat yang di lantai 2. Iya, di lantai 2 yang notabene nggak bisa dimasuki hewan seperti ular lah. Ya seperti itu. Minta tolong yang dulu itu webnya apa, seperti apa, saya minta tolong sama Mas Lis. Oh begitu Mas Hamid. Iya, seperti itu pemirsa sekilas dari kisah sebuah nazar dari Mas Hamid yang terdahulu saat Mas Hamid ini ya belum mengikuti amaliyah. Dan dulu itu Mas Hamid saat menjalankan itu nazar itu, Mas Hamid melaksanakannya tanpa ada bimbingan dari seseorang dan juga tanpa ada suatu amalan khusus begitu atau bagaimana?
Ya, dulu itu inisiatif sendiri. Oh, inisiatif sendiri tanpa ada tidak ada bimbingan bimbingan. guru, pembimbing yang jelas, sanatnya, bahkan amaliyahnya pemirsa. Jadi semoga para pemirsa yang menonton konten kali ini menonton baik-baik, memperhatikan, dan juga semoga saja memahami, dibukakan pintu hatinya oleh Allah begitu. Dan kelak nantinya bisa mengikuti amalnya seperti kami yang di sini. Seperti saya, alhamdulillah, seperti Mas Hamid dan juga Mas Umal maupun yang lainnya seperti itu, dan Mas Pucung atau semuanya lah gitu. Dan begitu tadi salah satu dari pembukaan Mas Hamid, salah satu sedikit ceritanya, dan kita akan kuat daripada sisi goib dari hasil nazarnya selama ini pemirsa. Semoga para pemirsa tetap setia dan kami mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Gitu. Sudah siap Mas? Kasih orang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berefek apapun jasad ini. Yang bangkit otomatis yang asli. Apabila yang lainnya yang bangkit otomatis asli terpotong-potong tubuhnya. Allah. Dan energi nasi disesuaikan saja. Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu energi goib yang dari hasil nadar puasa mutihnya Mas Hamid terdahulu, ayo bangkit. Allah, semakin kuat lagi powermu. Selamat malam. Selamat malam. Golongan apa kamu? Saya golongan iblis. Wih, golongan iblis. Iblis dari mana? Iblis dari keilmuannya anak ini sendiri. Loh, bukankah begini dulu sebelum kita ngobrol panjang lebar? Bukankah dulu itu hasil sebuah nazar seorang Mas Hamid begitu? Ya, benar sekali. Dan itu semua saya yang masuk. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena nazarnya itu nazar puasa mutih. Tidak ada guru pembimbing dan tidak ada sanad yang jelas. Jadi golongan saya yang masuk membantunya. Sebelum kita ngobrol membahas lebih jauh lebih panjang, alangkah baiknya kan kita ngobrol tentang pribadi kamu dulu. Saya ingin tahu tentang diri kamu. Kamu tadi mengatakan kamu golongan iblis. Ya. Kalau golongan iblis, banyak yang sudah hadir ke sini itu mengatakan dia itu pasti mempunyai umur. Berapa umur kamu, Mas? Saya 4.000 tahun. 4.000 tahun. Ya, saya ini aslinya siluman. Karena dari anak ini dulu sebelum ikut amaliyah beliau Sang Hyang Nusa Nirwana melakukan amaliyah yang tidak bersanad maupun melakukan ritual-ritual yang bisa diibaratkan dari orang-orang yang bisa dikatakan dukun itu sendiri. Jadilah saya semakin besar, semakin kuat karena dari bisikan-bisikan saya dan dorongan-dorongan saya menimbulkan energi negatif dari anak ini. Begitu. Secara jasad maupun secara goib. Makanya keilmuan saya semakin besar dan saya ilmunya semakin besar dan dianugerahkan iblis terdahulu. Begitu iblis. Ternyata. Terus ngomong-ngomong Mas, kamu kan ya golongan goib, golongan iblis. Apakah juga mempunyai nama seperti yang lainnya? Saya mempunyai nama. Siapa namamu? Nama saya panggil saja Mbak Seno. Mbak Seno. Ya. Mbak Seno itu seperti siapa ya? Dari teman kami ya di sana sedang tidur namanya. Nah itu. Ya, apakah seperti itu golongannya? Ya. Seperti itu. Benar, kalau golongan itu kan besar-besar. Ya. Saya setengahnya itu. Setengahnya siluman ular. Terus ini Mbak Seno, tadi Anda mengatakan umur Anda 4.000 tahun. Bisa duduknya lebih rileks lagi, nyaman lagi. Seperti normal saja, jangan takut.
Ya karena saya tadi menjadi ular ya seperti itu. Ya kembali ke wujud manusia lagi. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kembali wujud manusia fresh, normal. Allah normal. Jadi fresh ya. Ya, Caranya semakin damai, semakin rileks gitu. Oh iya Mbak Seno, tadi Anda mengatakan juga umur Anda itu 4.000 tahun. 4.000 tahun itu hidup di zaman siapa? Nggak tahu di saat itu. Hidup zaman saat kerajaan-kerajaan masih jaya. Oh, kerajaan-kerajaan terdahulu. Begitu. Ya. Terus, tadi Anda mengatakan dulu Anda golongan siluman. Asli siluman apa dari golongan lain? Dari golongan lain saya. Golongan jin apa golongan manusia apa golongan apa? Manusia. Golongan manusia. Manusia yang di sana kah? Ya. Oh, kok bisa dulu Anda golongan manusia meninggal menjadi seorang siluman? Ya, karena dulu kesalahan saya. Murni kesalahan saya. Oh. Karena saya dulu lebih mementingkan kekuatan-kekuatan di dalam diri saya. Oh, begitu. Saya dulu menyesal tidak mempelajari agama-agama yang sudah diajarkan dari raja-raja terdahulu, dari wali-wali terdahulu. Dan saya lebih mementingkan keilmuan kesaktian. Oh, dan dari hasil keilmuan kesaktian itu malah membawa Anda menuju dan dari awalnya seorang manusia jika meninggal kan menjadi roh. Ya. Dan Anda malah setelah menjadi roh malah menjadi seorang siluman gitu ya? Ya benar sekali. Oh begitu. Oh ya ngomong-ngomong, ini mau suguhan apa? Maaf sampai lupa saya. Kamu saja. Yang paling kamu sukai, kopi, rokok, atau apapun semuanya yang kamu inginkan, yang biasa kamu minum, yang kamu idamkan, semuanya. Sini Allah, komplit ini ala kamu Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terima kasih, saya minum dulu. Ya sama-sama. Gimana rasanya Mbak? Ya enak sekali. Alhamdulillah. Terus ini Mbak Seno. Ya. Awal mula ceritanya, kamu kok bisa masuk di dalam tubuh anak ini dari mana? Bagaimana ceritanya? Mau diceritakan dari awal. Kalau untuk saya sendiri, kenapa bisa masuk ke jasad ini? Saya itu dulu dari leluhur-leluhur terdahulu. Tapi sebelum anak ini mengamalkan apa yang namanya puasa muti dari nazarnya itu, saya hanya sebatas di lingkungan rumahnya saja, maupun jaganya di luar tubuhnya. Oh begitu. Tapi setelah dia melakukan nazar dan melakukan puasa muti itu sendiri, saya sendiri langsung tiba-tiba diseret dari goib yang di dalam tubuhnya untuk masuk ke tubuhnya. Bergabung sama jin-jin fasik yang di dalam tubuhnya anak ini. Oh begitu. Ya. Awalnya Anda sudah menjaga di luar tubuhnya, terutama di daerah rumahnya yang Anda katakan tadi. Terus yang lebih spesifik lagi, lebih menarik lagi, dulu Mas Hamid ini jasad atau raga yang kamu masuki sekarang ini, kau mempunyai sebuah inisiatif ataupun sebuah nadar untuk melakukan puasa mutih itu dari mana? Ya, kalau untuk anak ini dulu kenapa mempunyai inisiatif nazar itu sendiri? Sebelum mempunyai nazar, anak ini kan sudah banyak mengikuti apa yang namanya keilmuan-keilmuan. Dari tenaga dalam maupun dari keilmuan-keilmuan kejawen yang lainnya. Dari situ bisikan-bisikan manusia dari teman-temannya kan banyak. Dan dari guru-gurunya yang terdahulu itu kan banyaklah mengucapkan nazar-nazar seperti itu. Dan dari situ ucapan dari gurunya itu kan
ada golongan iblis yang masuk ke tubuhnya. Dan dari iblis-iblis itu yang masuk ke tubuhnya anak ini, membisik-bisiki, bukan hanya di anak ini saja, tapi di semua seluruh keluarganya dulu. Jika mempunyai hajat segala sesuatu itu pasti mempunyai embel-embel nazar. Oh begitu. Ya, dari situ ibunya dulu. Dari ibunya setelah mempunyai hajat, berhasil menjalankan nazar seperti dahulu. Dari situ otomatis dari anak-anaknya, dari jasad anak ini timbul bisikan dari hal-hal gaib, terutama bisikan iblis yang ada di dalam tubuhnya untuk melakukan nazar setelah keinginannya tercapai. Dari situ setelah anak ini ada keinginan supaya bisa berangkat ke barat sana untuk bekerja. Setelah nanti bisa bekerja di barat sana, anak ini mengucapkan nadar. Jika berhasil mempunyai nazar puasa 7 hari muti. Dari situ tiba-tiba saya ditarik sama golongan-golongan jin fasik yang di dalam tubuhnya untuk bergabung untuk membisik-bisiki anak ini. Dan setelah anak ini bekerja di barat, nadar atau janji yang sudah diucapkan itu lupa. Dan dari situ golongan iblis dari anak ini yang sudah otomatis terikat janji sama jasad ini menagih upah karena dia sudah mengucapkan janji nadar puasa muti dengan inisiatif sendiri. Tapi dari inisiatif itu puasa itu kan tidak bersanad, tidak ada guru pembimbing langsung yang jelas. Dari situ kan golongan-golongan iblis semuanya yang masuk, yang menggiring semuanya. Kenapa? Ada ular yang masuk ke rumahnya, yaitu semua dari iblis-iblis yang mulanya di jasadnya, di dalam tubuhnya, menjadi banyak, menjadi berjuta-juta triliun. Begitu. Untuk berubah menjadi nyata. Setelah ular itu muncul pertama kali, anak ini kan lupa lagi. Dan setelah itu, iblis yang di dalam tubuhnya mengarahkan berjuta-juta triliun untuk menjadi ular secara nyata. Dan ular pun itu bukan hanya kecil seperti yang di awal tadi, tapi lebih besar. Dan itu ada 2. Dan itu muncul di luar pintu dari rumahnya itu sendiri. Tapi dari ular itu sendiri hanya diam saja, hanya mengingatkan saja supaya nadar yang dia ucapkan, janji yang dia ucapkan dijalani. Sebenarnya itu kalau tidak dijalani ya tidak apa-apa. Begitu. Ya, tapi karena dari perjanjian yang sudah terikat sama iblis-iblisnya, iblis yang di luar maupun di dalam jasad anak ini sudah menyambung, ya otomatis dari iblis-iblis itu yang menagih janji. Begitu. Ya, dan setelah anak ini ketakutan menjalankan apa itu yang namanya puasa 7 hari muti, dan yang terakhir tidak tidur, yang dinamakan di Jawa ini ngebleng. Dari iblis-iblis yang di dalamnya akan semakin besar. Untuk membisik-bisiki kemaksiatan di dalam tubuhnya anak ini kan semakin merajalela. Dari situ iblis-iblis yang di dalam tubuhnya, jin fasik maupun jin-jin iblis dari leluhur mereka kan ikut arus dengan jin-jin fasik itu sendiri. Supaya mengajak manusia, supaya mengajak jasad ini, mengajak teman-teman sekelilingnya, mengajak kemaksiatan dan melupakan dari agamanya. Sedikit demi sedikit anak ini saya kikis dari segi agamanya, imannya saya kikis supaya membanggang kepada orang tuanya, lupa sama agamanya, lupa sama sholatnya. Saya buat gelisah, saya buat tidak tenang di hidupnya. Walaupun bisa dikategorikan anak ini dulu dari segi keuangannya itu ada.
sampai anak ini ketemulah sama kalian-kalian ini. Oh. Dan dari golongan-golongan saya, apalagi kemarin temu langsung beliau dari golongan-golongan saya, langsung tunduk berjuang, tapi belum diizinkan untuk masuk Amalia dan agama Islam. Oh begitu. Ya. Dan Anda sendiri sebenarnya aslinya ini kodam leluhur, tadi ada mengatakan begitu. Dan berarti Anda sendiri ini baik melindungi dong. Ya, dulu tugas saya itu hanya melindungi saja. Tapi setelah anak ini mengucapkan nadar, saya mula-mula di luar saja. Saya masuk dalam tubuhnya dan ikut arus jin fasik untuk membisik-bisiki anak ini supaya menjalani kemaksiatan, menjalani energi-energi negatif yang lainnya. Karena di waktu itu masih sama-sama fasik begitu ya, notabene. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, berarti bagi golongan manusia ini ya, pertanyaan saya bagi golongan manusia lainnya yang menonton ini pemirsa, sebuah nadar ataupun ucapan dari manusia ataupun janji itu sebenarnya itu atas inisiatif siapa sih yang membisik golongan manusia untuk menyebut sebuah nazar itu sendiri? Kalau untuk golongan manusia, nazar sendiri itu hanyalah inisiatif dan bisikan-bisikan iblis saja. Benar itu? Ya, nadar itu boleh-boleh saja. Boleh saja. Kalau nadar itu tidak menyimpang dari agamanya sendiri. Oh. Dan nadar itu bisa saja kalau dilakukan bermanfaat bagi orang lain. Dan itu nadar pun itu. Ya syaratnya hanya satu. Hanya mengharap ridho Allah saja, tidak mengharap yang lainnya. Jika nadar itu dilakukan embel-embel yang lainnya dari golongan-golongan iblis, yaitu ya langsung masuk ke tubuhnya. Oh begitu. Ya, nadar itu boleh-boleh saja, boleh dilakukan, asal tidak menyimpang dari agama kalian, agama Islam. Dan niatnya daripada manusia yang bernadar tadi harus hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja, seperti itu. Jika didompleng dengan niatan lain, otomatis yang pasti dari golongan iblis pasti akan masuk begitu. Akan masuk, akan membisiki, membuat manusia itu supaya bernadar yang lainnya. Supaya keinginannya supaya lebih cepat terkabul. Jika saya mempunyai nadar ini dan nadar yang sebelumnya saya jalankan terkabul, manusia itu menjalankan nadar yang lainnya, itu ya semuanya dari bisikan iblis murni, kalau tidak dari hanya mengharap itu Allah sendiri. Oh begitu. Terus ini Mas yang ingin saya tanyakan lagi, dari seseorang manusia yang bernadar, berarti dari hasil nadarnya itu terciptalah sebuah kodam begitu ya? Ya benar itu sekali. Pasti? Pasti itu. Apalagi dari nadar itu, apalagi dari anak ini kan nadar puasa yang tidak bersanad, nadar tidak ada pembimbingnya. Apapun itu nadar dari manusia-manusia yang lainnya, jika nadar itu tidak ada sana, tidak ada pembimbingnya, ataupun hanya nadar sebatas supaya keinginannya terkabul, itu semuanya iblis semua yang datang yang bisa mengabulkan dan yang mengiring manusia itu membisik-bisikkan. Dari nadar itu ya bisa tercipta itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Mas Seno sambil diminum lagi minumannya itu. Sambil minum, sambil kita jago ngobrol lagi ya Mas Seno. Ya, silakan. Terus ini Mas Seno yang ingin saya tanyakan. Dari seorang manusia yang melakukan nadar, misalnya dia mendapatkan sebuah, misalkan dia berguru dan gurunya memberikan pengarahan. Mas, kamu sekarang melaksanakan nadar ini saja. Apakah bisa dari golongan gaib, golongan iblis menyusup juga lewat nadar yang diberikan oleh seorang guru? Sangat bisa. Wih. Karena guru itu guru siapa? Banyakan manusia itu yang minta ke dukun itu, ke orang-orang sakti itu. Wih. Dan jika itu dilakukan, itu kan sudah sama saja mengikat perjanjian dengan iblis. Apalagi nadar itu memakai embel-embel supaya tujuannya tercapai. Dan juga supaya keinginan nafsunya tercapai begitu.
Oh, ternyata begitu toh Mas. Selama ini kan banyak dari golongan manusia, teman-teman kami, penonton dari Padepokan Gaul kan yang tidak tahu. Ya kalau saran saya untuk manusia-manusia sekarang, ya tidak usah lah itu apa yang namanya nazar itu, tidak usah. Ya jika seandainya keinginan hajat kalian tercapai, ya lakukanlah sedekah tanpa ada embel-embel apapun, hanya menghadap itu Allah saja. Oh, kalau sedekah itu kan diperbolehkan agama, tapi perlu diingat, sedekah itu juga ada dua versi. Gimana itu dua versi? Sedekah yang hanya menghadap itu Allah, dan sedekah jika sedekah itu dilakukan keinginannya bisa tercapai. Hati-hati dengan ucapan itu. Dari ucapan itu golongan iblis bisa masuk ke tubuh kalian, ke jasad kalian, untuk membisik-bisik kalian supaya nadar kalian, supaya sedekah kalian itu tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Oh begitu. Ya. Pemirsa, kembali kami ingatkan yang di sini, jika melakukan suatu apapun itu ibadahnya, bentuknya, macamnya, tetap dalam pelaksanaannya ya hanya menaati perintah Allah dan hanya berharap ridho Allah, begitu ya Mas Seno. Gitu pemirsa, jika tidak ya pemirsa tahu sendiri nanti yang masuk, yang mendompleng, yang membantu begitu. Terus dari hasil nadarnya Mas Hamid sendiri, itu kan dari golongan iblis tadi yang kamu bicarakan, dan kamu sendiri ditarik untuk ikut membantu dari golongan iblis tadi. Terus yang bisa dirasakan dari Mas Hamid sendiri, efek ataupun manfaatnya terdahulu yang bisa didapatkan apa dulunya? Kalau untuk dari jasad ini sendiri, setelah melakukan apa itu yang namanya nadar puasa memutih, dari segi agama Mas ini amburadul, tidak karu-karuan. Karena dari energi yang di dalam tubuhnya itu semakin besar, bisikan-bisikan iblis itu juga semakin besar. Keilmuan untuk menuntut ilmu ini itu ke orang-orang yang tidak tahu arah jalannya, itu kan semakin besar dorongannya. Dan dari jasad ini sendiri kan melakukannya. Oh begitu ya. Untuk segi sholat itu dibuat amburadul lah, tidak sesuai syariat agama Islam. Itu hasil nadarnya dulu malah seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, jika seseorang manusia sudah terlanjur mengucapkan sebuah nadar, itu bagaimana? Ya. Terus dia meyakini bahwa nadarnya itu wajib dijalankan. Jika seseorang menurut saya sudah mengucapkan nadar, jika nadar itu sesuai koridor agama Islam yang boleh dijalankan, dan itu hanya menghadap itu Allah saja, itu tidak apa-apa. Tapi jika nadar itu menyeleweng dari agama Islam, contohnya seperti ini. Jika saya mendapatkan pangkat, mendapatkan tujuan saya berhasil, saya akan ke mbah ini, saya akan ke tempat yang dikeramatkan ini. Itu jelas-jelas dilarang. Itu jelas-jelas sudah ada ikatan sama iblis, membuka gerbang-gerbang dari iblis untuk masuk ke jasadnya. Begitu. Ya. Oke Mas. Hati-hati dengan nadar itu. Ya, supaya manusia lebih berhati-hati lagi dalam ucapan maupun perbuatannya. Ini lagi, kembali lagi ke nadar yang ingin saya tanyakan. Terus efek bagi seorang manusia yang melakukan nazar dari seseorang guru ataupun guru pembimbing atau guru spiritualnya, itu nanti efeknya apa bagi manusia itu? Ya, bisa dirasakan. Dampak yang dirasakan manusia itu bisa dirasakan dengan dampak, entah itu sakit, entah itu kehidupannya tidak karu-karuan, tidak mempunyai tujuan, apalagi dari segi agama, akan dikikis sedikit demi sedikit dari nadarnya sendiri itu. Karena dari nadarnya itu, apalagi nadar itu dari orang-orang yang dikatakan dukun itu sendiri, itu sendiri kan langsung dari golongan-golongan iblis yang langsung masuk ke jasadnya. Bukan hanya
1, 2, ribuan yang masuk ke jasad dari orang itu, tapi triliunan lebih, bahkan tak terhingga. Bisa mengakibatkan dari manusianya itu sendiri lupa sama agamanya sendiri. Sampai begitu ya ternyata Mas Seno. Terus Mas, jika seseorang dari hasil nandarnya kan sudah mempunyai kodam, Ya. bagaimana cara mengeluarkan kodam tersebut dari dalam tubuh manusia itu? Ya, tidak perlu saya jelaskan jauh-jauh saja. Ya, contohlah seperti kalian-kalian ini, seperti jasad dari Mas ini. Dari Mas ini kan sudah melakukan belajar bertaubat dan mempunyai guru pembimbing yang jelas, mempunyai sanad yang jelas, belajar bertaubat secara benar, tidak melakukan ritual-ritual keilmuan seperti yang terdahulu. Ya, bertobat menyesali apa yang telah dia perbuat, bertobat secara benar. Ada pembimbingnya, ada gurunya yang sanadnya benar. Seperti itu. Dari situ kan kodam-kodam yang di dalam tubuhnya, jin-jin fasik di tubuhnya, kan otomatis sedikit demi sedikit, jika dia istiqomah belajar bertobat, itu kan sedikit demi sedikit kan bisa dihancurkan. Entah itu keluar melalui buang air kecil, entah itu melalui keringat, entah itu melalui BAB maupun ruqyah yang di sini. Seperti yang dicontohkan di sini. Meminum air zam-zam itu, memakai dari benda-benda ini. Itu kan bisa. Dari jin-jin fasik yang di dalam tubuhnya, energi negatif yang di dalam tubuhnya kan itu bisa dikeluarkan. Dan dari ikatan-ikatan leluhur-leluhur mereka maupun ikatan dari keilmuan-keilmuan mereka kan bisa ditolong sama golongan cahaya, bisa diputuskan seperti itu. Begitu caranya. Ya. Dan itu salah satu caranya ya. Itu satu-satunya, bukan salah satunya. Satu-satunya hanya bertobat kepada Allah saja. Tidak ada cara lain pemirsa, begitu. Terus Mas, sebelum kita selesai, kan Anda dulunya golongan manusia. Apakah kan Anda tadi sudah menyesal? Ya. Dulu ketika Anda menjadi manusia. Apakah mempunyai sebuah pesan bagi golongan manusia yang untuk yang masih hidup untuk sekarang? Khusus yang pernah saya jalani saja. Untuk manusia-manusia sekarang yang masih mempunyai jimat, mempunyai amalan-amalan yang tidak bersanad, apapun mempunyai keilmuan-keilmuan yang lainnya, entah itu yang menjalani sendiri dari inisiatif sendiri, entah itu dari HP, entah itu dari yang mendengarkan dari tausiah-tausiah yang tidak bersanad, yang tidak tahu asal gurunya yang jelas, maupun dari pemberian orang-orang dukun itu. Sebaiknya kalian lepaskan saja. Sebaiknya kalian bertobat, benar-benar tobat, belajar bertobat, membersihkan diri kalian, membersihkan hati pikiran kalian, itu saja. Supaya nantinya kalian tidak terbelenggu sama jeratan iblis dan nantinya akan menjadi teman-teman mereka. Begitu. Terima kasih banyak pesannya bagi golongan manusia, Mas. Terus ini ada tawaran buat kamu. Ya. Kamu tadi kan mengatakan kamu sudah mendapat perintah dari beliau. Ya. Tapi belum Islam. Ya, belum. Ya sekarang langsung tembak Islam, insya Allah bisa. Saya meminta izin pada beliau. Makasih. Tolong dikumpulkan semuanya itu teman-temanmu, pasukanmu, Pasukan yang tidak mau, yang menolak, yang membangkang, semuanya saya minta semuanya langsung dilempar ke neraka jahanam semua. Allah, 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 Sallallahu. Sudah. Langsung ikuti kata-kataku sekarang ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin damai, semakin bisa dirasakan iman Islamnya semuanya masuk. Allah, Sallallahu ala Muhammad masuk.
lebih jelas, lebih terang, lebih dalam, dan juga syariat Islam komplit semuanya masuk Allah serta kalimat daripada beliau yang boleh diamalkan semuanya beserta ilmunya komplit, termasuk ilmu perang, ilmu minta makan, ilmu benteng, ilmu pengobatan, dan ilmu-ilmu lainnya yang boleh diamalkan semuanya komplit masuk Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Otomatis langsung jadi manusia lagi Allah, dan juga keislaman kalian tertutup, yang bisa melihat hanya pasukan beliau sang yang nurjani nirwana saja. Gaib lainnya kecuali pasukan beliau tidak bisa melihat Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tolong dikembalikan bagian tubuhnya Mas Hamid yang pernah diambil kalau ada, dan beserta kotoran-kotorannya dikeluarkan semuanya, dilempar ke neraka jahanam. Alhamdulillah sudah. Gimana rasanya setelah mengikut Alhamdulillah dengan beliau? terima kasih. Sama-sama. Terus dari iblis-iblisnya tadi sudah dikeluarkan juga? Alhamdulillah sudah. Ada yang ikut, sebagian ada yang terlempar ke jalan. Oh iya, gak apa-apa, karena sudah sesuai ataupun semuanya kan ya sudah dikehendaki oleh Allah gitu Ya, Mas Seno, Mbak Seno. Sama-sama. Sekarang ingat berjuang taat dalam rangka taat pada Allah dan juga taat pada beliau, Mas, paham? Ya, saya paham. Dan juga apakah ada bagian tubuh dari Mas Hamid yang dulu dirusak dari golongan iblis maupun golongan jenengan kamu? Ya ada, tapi sudah sembuh semuanya, sudah tertutup semuanya. Sudah sembuh, sudah ditutup semua. Oke. Dan juga apakah ada pesan bagi kami yang di sini? Ya, kalau untuk pesan saya seperti tadi saja. Bagi kami yang di sini? Ya, untuk bagi kamu serta teman-teman kalian yang sudah ikut dengan beliau Sang Hyang Wijaya, ya istiqomahkan saja apa yang sudah beliau ajarkan sama kalian-kalian, sesuai dengan tingkatan kalian-kalian masing-masing. Begitu, Mas. Ya. Terima kasih banyak Mas Seno. Jika mau melanjutkan perjuangannya di luar, monggo silahkan saja. Ya, selebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah para pemirsa, seperti itu tadilah hasilnya. Jika para pemirsa yang menonton mempunyai sebuah nazar atau apapun, sebaiknya ditonton kembali daripada tontonan konten kali ini tentang nazar gitu ya. Apabila penonton kurang memahami, bisa disimak, diulang-ulang. Semoga saja bisa memberikan kepahaman sedikit tapi bermanfaat begitu. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari sini. Apabila ada kesalahan, ada kehilafan dari kami yang di sini, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.